Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 8 MTS Mahfudzatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan. Gimana kabar kamu anak-anak pagi ini? Di rumah baik-baik saja ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak tetap sehat, tetap semangat dalam PJJ Quran Hadis kelas 8 MTS Mahfudzatul Muslimin 2020. Kali ini kita sudah pada pertemuan yang ke-7 ya. Ini pertemuan yang terakhir di dalam semester gasal ini. Setelah ini nanti kita ketemu dalam PAS, penilaian akhir semester. Pertemuan ke-7 ini akan membahas tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran pagi ini anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, ya, diberi hidayah oleh Allah, sehingga dalam pembelajaran ini kita anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Jadi anak yang soleh dan solihah, bisa membanggakan kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Alamiah. Al-Fatihah. Nah anak-anakku, mari kita mulai dengan kompetensi dasar atau KD. KD yang kita pelajari kali ini adalah KD 4.3. Di mana KD 4.3 ini kita akan menganalisis keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Ini KD yang kita pelajari kali ini. Ya. Sekarang hadisnya, ya, pemahaman hadis yang kedua. Hadisnya berbunyi, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Fabda bima ta'ulu wa khairus shadaqati am dhahri ghinan. Wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Artinya anak-anak, hadis ini Rasulullah bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kenapa lebih baik? Karena yang di atas ini adalah memberi. Sekecil apapun orang kalau memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Ini tangan yang di bawah menerima, tangan yang di atas memberi. Dan mulailah orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau kita memberi sedekah, ya, kalau kita memberi infak, ini mulai dulu dengan orang yang menjadi tanggungan, terutama keluarga. Nah, ini. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Sedekah ini paling baik adalah dikeluarkan orang yang sudah tidak membutuhkan. Artinya dia itu hartanya banyak, kemudian dia mengeluarkan harta tersebut. Nah, kemudian barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kalau orang itu menjaga dirinya dari meminta-minta, ya, dari mengemis, ini Allah akan menjaga orang tersebut. Nah, dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatannya. Sebaliknya, nah, Allah juga akan, barang siapa yang merasa cukup dari pemberian Allah, sudah, saya merasa cukup, ini sudah bagus, ini sudah baik bagi saya,
apa yang diberikan oleh Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Ini tergantung kita. Kalau kita merasa kurang, Allah akan memberi kekurangan. Kalau kita merasa cukup, Allah akan memberi kita kecukupan. Nah, ini makna dari hadis tersebut. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ibda' bi nafsik fatasaddaq 'alaiha, fa in fadala shay'un fali ahlika, fa in fadala an ahlika shay'un falidil qurabatika, fa in fadala an dil qurabatika shay'un fahakada wa hakada yaqulu fa baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika." Ini hadis Nabi, artinya gunakanlah ini untuk memenuhi kebutuhanmu dulu. Artinya harta yang kita miliki digunakan untuk kebutuhan dulu, kebutuhan keluarganya dulu, orang yang menjadi tanggungannya dulu. Kalau sudah cukup kebutuhannya, nah, maka bersedekahlah dengannya untuk mencukupi kebutuhan dirimu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada keluarga. Kalau sudah lebih dari cukup yang kita butuhkan, lebih dari cukup untuk keluarga kita, kita berikan kepada orang lain. Jika masih berlebih, berikanlah kepada kerabat kita, saudara kita. Ini diutamakan. Mana ada kerabat yang masih kekurangan, kita bantu, kita tolong. Kita masih punya kecukupan rezeki, berikan sebagian kepada kerabat dulu. Jika masih berlebih, berikanlah kepada ini dan itu. Diberikan kepada kerabatnya kok masih lebih lagi hartanya, ini berikan kepada yang lain yang ada di lingkungan kita, ini dan itu, yang membutuhkan, fakir miskin, kita bantu. Nah, ini jadi yang diutamakan. Ini adalah diutamakan keluarganya dulu, kemudian kerabatnya, kemudian orang-orang yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, ini pengertian dari hadis itu. Jadi yang pertama keluarga, ya, kemudian kerabat, nah, baru orang lain. Sekarang dari pemahaman hadis yang cukup singkat tadi, ini coba saya lihat sampai di mana daya serap materi hadis yang telah anak-anak tangkap tadi. Ya, dalam itu tadi lihat. Kemudian saya ajukan pertanyaan yang pertama, yaitu zaman sekarang seorang pengemis di jalan-jalan ternyata diketahui banyak yang memiliki sawah dan rumah yang bagus, juga kendaraan bermotor yang mahal. Setiap hari kerjanya cuma meminta-minta di jalanan. Pekerjaan semacam ini amat tidak patut, sebab Nabi mengingatkan pada umatnya dalam hadis yang berbunyi, A. Innamal a'malu binniyat, B. Ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha, C. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla, D. Wabda' bimam ta'u. Ini seperti kemarin pertemuan ke-6, ya, uji daya serap materi hadis 2. Ini baca pertanyaannya, pahami, kemudian sesuaikan mana hadis A, B, C, D ini yang cocok dengan pertanyaan ini. Pertanyaan tidak ada di Google Form, adanya di video. Untuk itu anak-anak harus memutar videonya sampai tuntas, dilihat sampai lengkap, sampai selesai, baru menjawab pertanyaannya, menjawab jawabannya dikirim ke Google Form. Ya, jawabannya ini A, B, C, D, pilih. Saya beri waktu sebentar, ya. Nah, cukup. Anak-anakku, kita lanjutkan pada uji daya serap yang kedua. Pak Zumar
seorang kaya raya yang memiliki sawah dan rumah bagus, juga mobil-mobil yang mahal. Dia juga terkenal dermawan, suka sedekah, selalu memberi orang yang meminta-minta. Akan tetapi Pak Zumar tidak memperhatikan kepentingan keluarganya sendiri, sehingga anak-anaknya sering menunggak SPP serta administrasi madrasah. Dan istrinya punya banyak tanggungan hutang. Hal ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi yang berbunyi, fa baina yadayka wa an yaminika wa an simalika. B. Fa inna fadla amdil qurbatika syai'un. C. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. D. Waqta' biman ta'ulu. Nah, untuk uji desrak yang kedua ini, baca dulu pertanyaan saya, ya, kemudian sesuaikan dengan hadis yang cocok dengan materi tersebut. Ya, saya beri waktu lagi, ayo dikerjakan. Nah, cukup anak-anak, ya. Kita lanjutkan lagi pada uji daya serap hadis 2 yang ketiga. Perhatikan hadis di bawah ini. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Wabda' biman ta'ulu. Wa khairu sadaqati an dhuhri ghinan wa man yasta'fif yu'iffahullah wa man yastaghni yughnihillah. Ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala shay'un fali ahlika fa in fadala an ahlika shay'un fali dhi qurbatika fa in fadala an dhi qurbatika shay'un wa hakadha yaqulu fa baina yadaika wa an yaminika wa an shimalika. Pada dua hadis ini mempunyai kesamaan perintah yang berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Di manakah letak kesamaan tersebut yang paling tepat untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? A. Mengutamakan anak yatim piatu dalam bersedekah. B. Mengutamakan fakir miskin dalam bersedekah. C. Mengutamakan keluarga lebih dulu dalam bersedekah. D. Mengutamakan tetangga kanan kiri dalam bersedekah. Mana di antara kesamaan dua hadis ini yang paling tepat jawabannya? Ya, silahkan dijawab, dikirim di Google Form jawabannya. Ya, saya tunggu sebentar. Nah, sudah cukup ya Nana. Ini tadi 3 pertanyaan ini kamu ulangi lagi, dilihat, diputar videonya, dipahami pertanyaannya, dan dipilih jawabannya, kemudian dikirim di Google Form. Nah, anak-anakku semua, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, yaitu pada pertemuan yang ke-7 atau yang terakhir dalam semester Gasal ini.
Nanti insya Allah kita ketemu lagi dalam pas penilaian akhir semester. Nah, mudah-mudahan nanti kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi semangat dapat mengikuti penilaian akhir semester. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini senantiasa bermanfaat bagi anak-anak semua. Fitini minat dunia ilal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.